Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizka Maulani dari Prodi PBSI A2 2022. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Dr. Teti Sobari MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen beserta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat di kampus kita tercinta ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Manajemen Waktu bagi Mahasiswa. Rekan-rekan sekalian, menjadi mahasiswa adalah fase penting dalam kehidupan kita. Ini adalah masa transisi dari ketergantungan menuju kemandirian. Kita tidak hanya menerima arahan seperti ketika kita di sekolah menengah, tapi dituntut untuk mengatur waktu itu sendiri. Mulai dari menyusun jadwal belajar, mengerjakan tugas, aktif dalam organisasi bagi yang mengikuti mungkin, hingga sebagian dari kita yang harus membagi waktu untuk bekerja. Nah, dalam keadaan seperti itu, banyak mahasiswa merasa kewalahan. Tugas menumpuk, kegiatan organisasi berjalan bersamaan, dan waktu seolah merasa tidak cukup gitu. Padahal semua orang mendapatkan jatah waktu yang sama 24 jam per hari. Perbedaan antara mereka yang sukses dan tertinggal seringkali bukan karena perbedaan kemampuan, melainkan karena perbedaan cara mengelola waktu itu. Rekan-rekan sekalian, manajemen waktu bukan sekedar membuat jadwal atau mencatat to-do list. Manajemen waktu adalah seni dalam mengatur prioritas, disiplin diri, serta mengatur kemampuan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Ketika kita bisa mengatur waktu dengan baik, kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tapi juga lebih tenang secara mental. Manajemen waktu yang baik dapat membantu kita untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menunda-nunda pekerjaan, bergadang hanya untuk mengejar deadline, atau merasa stres karena pekerjaan yang menumpuk. Dengan perencanaan yang matang, kita bisa menyelesaikan tugas lebih awal, memiliki waktu luang untuk bersosialisasi, bahkan untuk beristirahat dengan cukup. Sebaliknya rekan-rekan, ketika kita gagal mengelola waktu tersebut, kita akan mudah jatuh dalam pola hidup yang kurang sehat. Kita mulai mengerjakan tugas mepet deadline, tidur tidak teratur, dan akhirnya jadi mudah stres. Prestasi akademik pun mungkin bisa menurun, berdampak pada hubungan sosial dengan teman ataupun bahkan dengan keluarga. Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalami dilema ini, merasa tidak punya cukup waktu, padahal banyak waktu habis untuk scroll media sosial, TikTok salah satunya mungkin, atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai membangun kesadaran diri dalam mengelola waktu. Nah, berikut ini beberapa langkah-langkah sederhana yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mulai dengan membuat perancangan harian atau mingguan. Kita bisa menggunakan aplikasi planner atau Google Calendar, atau ada aplikasi-aplikasi lainnya untuk melis kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kita bisa tuliskan apa saja yang harus dilakukan setiap hari dan dialokasikan waktunya secara jelas. Kedua, bedakan antara tugas yang penting dan yang mendesak. Tidak semua hal yang mendesak itu penting, dan tidak semua yang penting itu mendesak. Fokuslah pada tugas yang memberikan dampak jangka panjang seperti belajar untuk ujian ataupun mengerjakan skripsi teman-teman. Nah, yang ketiga, hindari multitasking yang tidak efektif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas hingga 40%. Lebih baik fokus menyelesaikan satu tugas hingga tuntas, lalu beralih ke tugas selanjutnya, atau ya bahasa lainnya bisa kita sebut dituntut gitu ya. Nah, yang keempat, beri waktu untuk
diri kita untuk beristirahat. Jangan anggap istirahat sebagai kemalasan. Otak kita juga butuh jeda, teman-teman, agar tetap segar dan mampu bekerja dengan optimal. Gunakan teknik seperti Pomodoro, yaitu bekerja fokus selama 20 menit, lalu beristirahat 5 menit untuk menjaga konsentrasi. Yang kelima, evaluasi diri secara berkala. Apakah kita ini benar-benar dimanfaatkan dengan optimal? Apa yang harus diperbaiki minggu depan? Jangan takut untuk melakukan penyesuaian, teman-teman. Rekan-rekan yang saya banggakan, waktu adalah sumber daya yang penting, adil, dan paling berharga karena tidak bisa diulang ataupun ditambah. Seperti kata pepatah Arab, waktu ibarat pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia yang akan memotongmu. Nah, jika kita tidak pandai dalam mengatur waktu, jika kita tidak pandai dalam mengatur waktu akan berlalu begitu saja dan kita akan kehilangan banyak kesempatan. Tapi jika kita bijak dalam mengelola waktu tersebut, maka waktu akan menjadi alat yang sangat berharga dalam membangun masa depan kita. Nah, akhirnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mulai hari ini, bukan besok, untuk lebih bijak memanfaatkan waktu. Karena keberhasilan kita sebagai mahasiswa, bahkan sebagai individu di masa depan, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengatur waktu kita di hari ini. Ingatlah, kesuksesan tidak hanya datang dari kepintaran, tapi dari kedisiplinan dan konsentrasi dalam mengelola waktu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi bahan refleksi untuk kita semua tentunya, dan bisa mendorong kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih teratur, produktif, dan sehat dalam menjalani kehidupan di masa depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan video tentang pidato dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.